Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih teman-teman yang tadi sudah on time juga dan mau menunggu waktunya ya. 5 menit sebentar untuk nunggu teman-teman yang lain. Hari ini saya mau ngebahas salah satu tools chart yang dari BBK Trading Tools ya. Cuma memang untuk penggunaannya ada baiknya saya akan sharing cara yang saya gunakan ya selama ini menggunakan MGDI itu sendiri. Jadi minimal paling enggak tahu basicnya lah, basic mengenai technical analysis itu sendiri ya. Basic, benar-benar yang basic. Karena kalau menggunakannya tanpa di-combine dengan price action ya, basic TA, agak lumayan membingungkan ya kalau buat buat saya pribadi ya. Makanya ini saya sharing mengenai apa yang saya coba pakai sendiri ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau teman-teman yang lain ada yang pakainya lebih expert atau lebih paham atau gimana ya, itu kembali lagi ke masing-masing ya. Cuma hari ini saya benar-benar sharing mengenai apa yang saya pakai menggunakan MGDI. Oke, pertama-tama saya mau kasih disclaimer dulu ya. Ini berhubung teman-teman banyak yang anggota pasukan togel, jadi segala nama saham yang muncul dalam materi ini bertujuan untuk studi kasus ya, dan untuk pembelajaran, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Jadi segala bentuk keuntungan kerugian ya jadi tanggung jawab masing-masing ya. Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang saya masuk mengenai technical analysis ya. Kenapa saya lebih prefer ke technical analysis ya? Karena dalam chart, ini kan chart ya, ini daily, jadi setiap satu candle ini menunjukkan aktivitas jual beli dalam satu hari di bursa kita. Ini saya ambil contoh misalnya BBCA. Karena di technical analysis, harga yang ada di sini, yang tampak di sini, merupakan sudah mewakili fear and greed market, sudah mewakili psikologi market, sudah mewakili supply and demand-nya ada di mana. Jadi semuanya itu sudah terrefleksikan dalam chart di technical analysis. Tinggal kita harus bisa mengidentifikasikan trennya. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh di sini ya, BBCA. Di sini kelihatannya apa, teman-teman? Kelihatannya pasti ini ya, short downtrend ya. Kenapa? Karena di sini puncak sebelumnya, saya tarik puncak sebelumnya, terus terbentuk lagi lower high, terus kebentuk lagi lower high lagi. Begitupun di kakinya ya. Di sini lagi kebentuk lagi lower low. Jadi sudah memenuhi syarat lower high, lower low, dia downtrend ya. Ini kita lihat candle daily ya. Masih di candle daily yang sama, kalau kita lihat ke belakang, nah, padahal dia ini ya, short uptrend ya malahan ya. Dia ngebentuk higher high, ngebentuk higher high. Di sini juga higher high. Begitupun yang bawahnya ya, higher low. Dia ngebentuk higher low. Di sini ngebentuk higher low. Jadi tinggal kita bagaimana mengidentifikasikan trennya itu sendiri ya. Jadi tinggal kita ngelihat time frame-nya. Time frame-nya itu kan bisa daily, bisa weekly, bisa 1 jam. Ini saya clear dulu ya. Nah, kalau lihat begini, yang bisa kita lakukan adalah menarik garis trendline ya. Trendline sama support dan resisten. Jadi support resisten itu bisa dari trendline, bisa dari puncak dan lembah sebelum-sebelumnya. Saya ambil contoh. Ini BBCA. Kalau dari sini kita kan lagi kelihatannya uptrend ya, tadi membentuk higher high, higher low. Untuk bisa mengidentifikasikan tren, saya kasih tips, ketika dia uptrend, yang harus kita cari utama dulu itu support. Jadi ketika saham itu lagi uptrend, berarti ada support kuat yang menahannya.
Begitupun sebaliknya, ketika dia lagi downtrend, berarti ada resistance yang kuat yang menghalanginya. Ini BBCA, saya ambil contohnya BBCA. Di sini kita tarik support. Yang kita tarik itu support dulu. Karena dia lagi uptrend di sininya ya. Ini satu sudah ngebentuk support. Contoh yang lagi downtrend ya. Semua udah tahu lah, sejagat raya Indonesia udah tahu. Telkom lagi downtrend. Berarti ada satu resisten yang kuat menghalangi dia untuk naik. Ya kita gambarin aja. Resistannya dia di mana. Nah, ini contoh simpel ya untuk menarik trendline ya. Jadi ketika dia lagi turun, kita cari resistannya dulu. Sebaliknya ketika dia lagi naik, kita cari supportnya dulu. Balik lagi ke BBCA ya. Nah, di sini BBCA, kalau kita mau gambar channelnya dia, channel pergerakannya dia, simpelnya itu nih hanya tinggal di copy paste aja. Saya ini menggunakan TradingView ya. Teman-teman bisa menggunakan yang versi gratisnya itu di investing.com. Tinggal login aja, gratis kok dia. Ini tinggal kita tarik di atas aja. Lihat yang paling banyak bereaksinya. Di sini kita sudah kurang lebih sudah mengetahui parallel channelnya dia, pergerakannya dia. Ini kalau saya ngambil tarik garisan zigzag ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sorry sini ya, dari sini ke sini. Nah, ini pergerakan zigzag dia dalam channelnya. Padahal yang terjadi adalah untuk dari titik ini ke titik sini, dia itu melewati dari sini, ini saya ganti warna ya. Saya ganti warna magenta dah. Dia ke sini dulu. Dia dari sini ke sini lagi. Lalu dia sideway lah sampai ke sini. Bagi trader bisa memanfaatkan momentum-momentum yang ada di sini. Misalnya dari sini ya. Ini saya lingkarin ya. Bagi trader ya. Apalagi bagi trader yang fast ya, fast trader. Di sini spreadnya kecil banget ya. Lalu bisa lagi masuk di sini. Ingat ya, bagi trader ya. Bagi swing trader yang jangka panjang, dia ngelihat view seperti channel ini, ketika dia misalnya dia masuk di sini. Misalnya dia masuk di sini. Di titik ini. Dia bisa diam aja dia, tungguin, nggak apa-apa. Ketika dia lagi turun ke sini pun, dia tahu di sini sudah terbentuk ini channel. Walaupun baru teruji dua support ya. Dia semakin teruji beberapa kali, artinya semakin valid dan kuat. Ketika swing trader yang lama, long, dia begitu turun ke sini, dia nyantai. Karena dia sudah ada view channelnya. Tapi bagi trader yang fast trader, setiap ada momentum naik turun, dia jual beli. Padahal sama-sama pakai time frame daily loh. Nah, biasanya untuk trader yang fast trader, untuk mencari momentum yang cepat, dia akan masuk ke time frame yang lebih kecil. Bisa ke 4 jam, bisa juga ke 1 jam. Lihat ya. Kalau teman-teman perhatiin, untuk yang 1 jam pun, dia bisa menggunakan momentum itu berkali-kali ya. Berkali-kali ya. Ini saya kasih contoh lagi tarikannya dari sini ke sini, zigzagnya ya. Saya bedain warna.
Misalnya jangan warna merah lagi. Warna biru ya. Saya kasih ketebalan. Nah, untuk yang pakai time frame 1 jam, lihat ya zigzagnya ya. Dia bisa aja di sini. Lihat ya. Di sini bisa. Sini. Nah, misalnya begini ya. Saya review dari ulang. Di candle daily, bagi swing trader yang long ya, dia bisa masuk di titik sini, sampai sekarang pun dia nyantai. Belum melakukan penjualan, belum melakukan profit taking karena dia ngelihatnya selama masih dalam channel, tidak jebol supportnya. Ingat ya, kenapa? Yang diperhatiin kenapa support? Karena kan tadi kan saya bilang, begitu dia lagi naik, lagi uptrend, yang harus kita cari duluan itu supportnya. Berarti ada support kuat yang menahan dia sehingga bikin dia uptrend. Jadi selama si swing trader ini melihat tidak jebol dari channel supportnya ini, dia akan tetap nge-hold. Ini swing trader yang long. Masih di time frame daily yang sama, ada trader yang swing short lah ya, lebih cepat mainnya, lebih cepat tradingnya. Yaitu yang saya lingkarin ini. Dia bisa beli di sini, jual di sini, beli di sini, apalagi di sini dia udah pasti jual nih karena sudah membentuk 2 titik resisten yang sudah teruji. Di sini, di sini. Jadi ketika nyampe sini dia nggak akan kasih ampun untuk taking profit ya taking profit. Karena dia ngelihatnya di sini adalah resisten channelnya. Nah, bagi untuk yang fast trader yang menggunakan time frame yang lebih kecil, dia akan bisa lebih masuk lebih lincah lagi, lebih gesit lagi. Tapi apa imbasnya? Dia harus standby ya. Standby melihat market. Jadi kalau teman-teman yang nggak ada waktu untuk melihat pergerakan market, tidak disarankan ya sama sekali untuk menggunakan time frame yang 1 jam. Oke, sekarang teman-teman untuk yang sudah menjadi member BBK, kita tahu untuk masuk ke Fresh BBK, ini saya besarin dulu ya, sebentar. Oke ya, kelihatan ya, 24 cukup. Kenapa selalu dikasih tahu ya sama teman-teman mentor, sama founder Koasun juga, untuk masuk eksekusi BBK, Fresh BBK, jual atau beli, selalu menunggu menjelang tutupan market ya. Kenapa? Karena Fresh BBK menggunakan candle daily. Candle daily kalau belum menutup satu tutupan candle, artinya dia masih berubah-berubah ya. Kalau market bergerak ya. Kita ambil contoh ya, random aja kita ambil contoh misalnya. Saya ambil contoh yang terakhir deh. Nih, tanggal 27 Oktober. Dia lihat candle daily, dia bentuknya seperti ini ya, merah ya. Kalau kita masuk ke dalam 1 jam, lihat ya di sini ya. Jam 9 dia open doji ya. Dia doji bentuknya. Jam 9 market buka. 1 jam kemudian, jam 10, dia bikin candle merah yang ngeblok ya. Ketanda bearish nih. Ini kita lihat time frame 1 jam. Lalu berikutnya lagi sebelum tutup sesi istirahat 1 ya, sesi 1, dia merah lagi. Masuk ke sesi 2, dia merah lagi, sampai akhirnya penutupan dia naik ke sini. Sempat bikin gap up ya, dari 28.800 ke 28.950. Padahal bentukan daily-nya itu ya seperti ini doang. Jadi satu candle daily ini terdiri dari susunan beberapa candle jam. Kalau saya breakdown ya.
Daily itu jam berapa sih? Jam 9 sampai jam 15 ya. 15.15 lah ya, ada pra-closing kan ya. Padahal daily itu terdiri dari 6 candle hourly. 9 sampai 10. 10 sampai 11. 11 sampai 11.30 ya istirahat ya. Candle 1. Candle 2. Candle 3. Istirahat sesi 1 ya, masuk ke candle 4. Jam 13.30, 14. Candle 5. 14 sampai 15. Candle 6. 15. 15. Nah, daily itu, satu candle daily itu mewakili dari 6 candle hourly. Lihat yang terakhir lagi, tanggal 27 Oktober, ketika kita tarik ke 1 jam, dia ada 6 ya. Benar dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susunan candle hourly ini ngebentuk candle daily. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6 candle hourly membentuk candle daily. Nah, lihat tuh tanda panahnya ngumpul di situ semua. Balik lagi ke sini. Kenapa BBK itu jual belinya selalu menunggu jelang tutupan market? Karena menggunakan candle daily, di mana market tutup jam 15.15 ya. Jadi sebelum ticker berhenti itu jam 14.49. Ticker berhenti jam 14.49. Nah, bagaimana pelakuannya untuk kita menggunakan candle hourly? Ya eksekusinya benar-benar mendekati tutupan candle 1 jam. Jam 9.59. Candle kedua itu jam 10.59. Candle ketiga itu jam 11.29. Candle keempat itu jam 13.59. Candle kelima itu jam 14.49 ya, ini sebelum ticker ini ya, berhenti ya. Nah, candle 6 kita nggak bisa apa-apa ya, ini yang kita sering bilang, kamar gelap, kita nggak bisa eksekusi ya. Kecuali eksekusinya mungkin untuk besok paginya ya. Nah, ini kita sudah membahas mengenai structure market untuk mengidentifikasikan tren, juga garis trend line ya, sebagai support resistance. Saya mau sharing lagi mengenai support resistance dengan cara yang lebih sederhana lagi selain trend line. Ini saya clear ya. Hilangkan gambar, saya balik ke candle daily. Ini ya candle daily ya. Ingat ya tadi yang saya awal-awal gambar mengenai peak through ya, puncak lembah. Itu secara nggak langsung menjadi support resistennya juga. Saya ambil contoh simpel di sini. Saya tarik dari sini. Itu akan menjadi resisten ke depannya ya. Begitupun ini. Ini akan menjadi resisten ke depannya. Begitupun ini. Ini akan menjadi resisten ke depannya. Supportnya di mana? Di sini. Ini support. Ini pun yang bekasnya tadi sebagai puncak, dia bisa menjadi support. Saya gambarkan dari sebelumnya ya. Ini saya hilangkan lagi, saya ambil contoh dari sini deh.
Contoh ya, ini kan awalnya di sini adalah sebagai support. Lalu puncak sebelumnya yang ada di sini. Lihat ya, dari sini baru bisa tembusnya itu di candle yang ini. Bagi saya, ini sudah berarti kalau sudah tembusin resisten sebelumnya, dia berarti sudah menguat ya. Sebelumnya lagi dia sempat bikin sini ya, ada di sini sebagai support. Lalu dia bikin lagi resisten kecil di sini. Lihat ya, kenapa saya tariknya sampai ke kanan ya? Karena saya pengen lihat pergerakannya dia, pergerakan harganya dia. Di sini menjadi support. Lihat ya, ketika dia tembusin resistannya di sini, bagi saya ini adalah sinyal beli. Karena dia sudah breakout resistannya. Terlebih lagi ternyata dia bukan cuma nge-breakout resisten yang di sini, tapi juga resisten yang di atas. Ketika saya melakukan pembelian di sini, supportnya di mana? Jangan yang di sini. Terlalu dekat. Saya kasih supportnya yang di sini. Ini menjadi supportnya. Biasanya kalau dia memang tembusin resistannya, ada yang namanya uji support. Dia akan bergerak naik, kemudian dia akan menguji supportnya dulu. Lihat ya, dia sempat mau ke sini ya, tapi nggak nyampe tuh. Nggak nyampe, dia udah naik lagi. Lalu, dia begitu turun di sini, otomatis ini akan menjadi resisten juga. Kapan tembus lagi? Di sini dia tembus lagi. Tembusin resistennya. Bagi saya, di sini untuk average up, tambah barang. Pertama kita entry-nya di sini, kedua tambah barangnya di sini. Saya kasih lingkaran. Ini entry pertama, ini entry kedua. Tadi pertama, kita supportnya ada di sini ya. Support saya kasih warna merah ya, biar jelas ya. Support atau level stop loss kita lah. Nah, begitu kita masuk add yang pertama ya, di sini kan kita pertama nih first buy, di sini kita add pertama, otomatis support udah berubah di sini. Karena kan dia sudah berhasil breakout. Lihat ya di sini ya. Kalau saya tarik panjangin, si level supportnya ini yang tadinya resistance, dia nggak pernah jebolin ya, sampai di titik ini akhirnya jebol. Nah, pada saat yang di atas ini, dia kan nggak bentuk lagi level resistannya. Ini saya ganti warnanya lagi biru. Di sini saya nambah lagi. Nambahnya pastinya nggak sama ya lotnya ya. Kalau udah nambah gitu lotnya kecil-kecil ya, tidak lebih besar dari pertama kali saya masuk. Lihat ya, di sini dia sudah mulai jebol nih. Di sini dia jebol. Di sini bisa untuk tutup ya, tutup barang semuanya atau bisa sebagian. Ini cara simple menentukan support resistance ya dari puncak dan lembah sebelum-sebelumnya. Oke, ini saya clearkan dulu semua. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya. Ada yang mau nanya silakan di chat ya. 15 itu 15 menit. Enggak, tetap 15 itu dihitungnya nanti di candle dihitung satu jam. Oke ya, lanjut ya. Nah, ada lagi satu teknik yang misalnya saya ambil tarik garis trend line-nya di sini.
Ya. Supportnya di mana? Dari bawah ke bawah ya. Lihat ya, dia nggak bentuk apa? Nggak bentuk segitiga ya. Ini yang kita sebut biasanya dengan chart pattern ya. Tapi nggak perlu, teman-teman nggak perlu pusingin lah. Pattern itu ada banyak jenis. Cuma saya mau kasih penekanan bahwa segala bentuk breakout dari pattern yang umumnya adalah segitiga ya, harus diiringi dengan volume. Saya buka indikator volume. Lihat ya, di sini volumenya di atas rata-rata ya. Saya geser. Lihat ya di sini ya. Volume ketika dia breakout di atas rata-rata, ini kan ada rata-rata nih, yang garis ini nih hitam. Ini adalah average dari volume. Ketika dia terjadi breakout dan diiringi dengan volume di atas rata-rata, itu bisa dijadikan sebagai titik entry juga. Titik entry di sini. Titik entry di sini, supportnya di mana? Ya supportnya pakai cara yang tadi aja. Supportnya di lembah. Selama di bawah turun naik, ya nggak masalah ya, karena kita pasang level supportnya di sini. Lalu targetnya di mana? Kalau menggunakan chart pattern, saya biasanya menggunakan ukur ketinggian dia punya ini ya, segitiganya. Dari sini, saya tinggal tarik aja. Nah, di sini misalnya. Nah, berarti belum nyampe target ya. Umumnya, trader yang menggunakan teknik ini, dia menggunakan 2-3 kali taking profit. Dari mana ukur ya? Dari hitung ketinggian ini dibagi 3. Di sini dia taking profit, di sini dia taking profit. Lihat ya, dari sepertiga badan yang ini target, dia menggunakan beberapa kali taking profit. Di sini jelas sudah nyampe, di sini juga jelas sudah nyampe, tinggal yang atasnya belum nyampe. Tapi pasti untuk menggunakan yang teknik ini, dia di sini pun tadi sudah jualan ya, sudah jual semua ya. Yang tadi saya kasih lihat di sini. Oke ya. Iya. Iya. Nah, sekarang saya mau lanjut ya. Jadi tadi kita sudah ngebahas soal support resistance, terus kita juga ngebahas trend line, sama yang dari terakhir ini adalah volume ya, dengan breakout chart pattern. Saya ambil contoh satu lagi. Coba kita lihat MNCN. MNCN di sini, kalau kita lihat ya. Oktober, November, Desember, Januari. Itu saya ini masih ini ya. Itu saya yang coret sepertinya. Masih downtrend ya. Walaupun ini kalau kita tarik di sini juga mau ngebentuk segitiga, benar ya? Iya. Nah, ini kebetulan yang dapat contoh yang pas juga nih. Lihat ya, kita dari menggunakan candle daily, Oke. untuk menunggu dia breakout, lihat kita nunggu momentumnya itu berapa lama. Dari sini, dari Maret ya, dari Maret sampai ke Oktober sekarang dia belum breakout ya, kalau kita ngeliat dari sini ya. Tapi kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ya, ke time frame yang 1 jam, kita ambil contoh dari sini aja nih. Kita mau tarik yang lebih kecil. Lihat ya, dia ada breakout nggak? Ada ya. Breakoutnya disertai volume nggak? Di sini. Di sini ya. Nih, di sini pun dia udah breakout. Saya kasih panah-panah. Lihat ya, volumenya breakout juga nggak? Volumenya nge-spike nggak? Nge-spike ya. Di sini kita bisa trading. Jadi untuk menunggu momentum yang candle daily lama,
Kalau kita mau pakai yang lebih kecil time frame, bisa. Tapi itu ya kembali lagi konsekuensinya apa? Ya harus bisa pantau market ya. Di situ kita breakout. Kita ambil contoh lagi di sini lagi. Lihat ya, di sini ada breakout lagi ya. Diiringi dengan volume lagi di atas rata-rata. Di sini bisa entry. Jadi, kita mau nunggu candle daily lama, momentumnya, tapi kita bisa nunggu momentum itu cepat dengan candle yang time frame lebih kecil. Di sini ya. Nah, kalau saya sarankan, jangan di bawah 1 jam ya candlenya ya. Kalau untuk di Forex, oke, karena dia menggunakan leverage. Ketika kita spread-nya dikit aja, karena kita menggunakan leverage tinggi, 1:500, masih oke hitung risk reward-nya. Tapi ketika kita di saham Indonesia, yang tidak pakai leverage, 1:1, terus hanya bisa satu arah doang, kalau naik baru profit, kita nggak bisa nge-short sell. Jadi kalau bisa kita pakai time frame yang lebih kecil dari 1 jam, spread-nya itu selisihnya paling hanya berapa persen aja ya, 1% palingan. Itu pun juga mesti cari saham-saham yang volatilnya tinggi ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk time frame-nya lebih kecil dari 1 jam. Karena spread-nya terlalu kecil, akhirnya kita ya bagi hasil terus sama broker ya. Jadi untuk yang lumayan itu ya menggunakan 1 jam lah. Nah, kenapa saya repot-repot ngejelasin ini semua? Karena ini akan berhubungan dengan menggunakan dari chart NGDI. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut lagi. Lebih validnya waktu tarik garis kita pakai candle ujung candle atau shadow-nya dihitung juga. Saya lebih prefer hitung sampai ke shadow ya. Karena shadow itu terbentuk karena memang sudah pernah harga ada di sana. Jadi artinya market sempat sepakat di harga segitu. Walaupun akhirnya ternyata yang valid itu body ya, tapi saya lebih tetap tariknya sampai ke shadow-nya saya tarik. Ada kalau dibuka misalnya ini candle daily ya, ini candle 1 jam ya. Contoh, yang paling terakhir biar gampang ya. Ini kan ada shadow-nya nih ya. Kalau kita breakdown lagi, misalnya 15 menit, dia sempat harga sempat di bawah shadow-nya ini, ya artinya ya market sempat setuju di harga segitu. Kan penjualan atau pembelian terjadi kan karena ada kesepakatan harga. Ada yang mau jual dan ada yang beli, ada yang beli, ada yang mau jual. Jadi walaupun dia membentuk shadow, artinya di titik itu pernah terjadi kesepakatan harga. Itu. Walaupun memang nggak mesti harus shadow semua ya, karena pada saat praktikalnya kita bisa ini ya, bisa menggunakan mana yang lebih valid, lebih banyak terjadi harga bereaksi pada saat garis itu terbentuk. Oke, ada lagi yang mau tanya? Adron, nanti untuk bahas-bahas yang saham-saham itu nanti ya. Oke ya, saya anggap semua sudah paham ya sampai sini ya. Ini saya clear lagi, hilangkan gambar. Nah, sekarang masuk ke BBK ya. BBK ini adalah sebuah kuantitatif trading system yang syarat utamanya itu haruslah TA-nya minimal short uptrend plus ada bandarmologi. Maksudnya di sini adalah ada money flow, smart money ya. Jadi kalau misalnya TA-nya bagus tapi nggak ada money flow dari bandarnya,
itu nggak masuk ke dalam BBK. Jadi harus ada dua ini, TA dan bandarmologinya oke, baru masuk ke BBK. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena di BBK Trading Tools ada engine namanya Next yang melacak pergerakan money flow smart money. Smart money itu ya big institution, atau big player, atau big boy, atau bandar lah ya. Banyak istilah ya. Bisa juga ikan paus, king kong. Ya pokoknya smart money lah intinya. Jadi ada engine yang namanya Next yang bisa melacak pergerakan uang bandar ada di saham itu atau enggak. Jadi kalau TA-nya bagus tapi smart money-nya nggak bagus, ya itu nggak akan masuk di BBK ya. Kita ambil contoh, lihat di sini. Di sini yang kemarin itu apa ya? Kemarin kayaknya nggak ada ya. Coba saya lihat di show BBKLQ. Di sini yang muncul saham-saham goib nih. IRA, SEM. Ya, buat contoh aja ya, IRA ya. Saya lihat IRA misalnya. DML, IRA. BBK, IRA. Nah, disinilah. Di sini, lihat ya, ini yang namanya Next Engine ini nih. Ini panel Next Engine. Yang tadi ya, engine yang bisa melacak pergerakan uang bandar ya. Kalau warna biru, berarti dia akumulasi bandar. Kalau orange, merah ini, berarti dia distribusi bandarnya. Jadi kenapa bisa masuk ke list BBK? Karena secara trennya dia uptrend, terus juga pas di sini ada akumulasi bandar yang nge-spike ya. Makanya dia masuk. Ini sebagai salah satu contoh. Nah, sekarang saya mau ngebahas mengenai chart hak kaki. Hak kaki, tadi apa IRA ya? Lihat ya, di BBK ada chart yang namanya hak kaki. Hak kaki ini terdiri dari 3 panel. Panel yang paling atas namanya adalah bid off. Ini ya, di sini kelihatannya bid off ya. Lalu panel kedua ada yang namanya panel NBSA, net buy sell asing. Asing ya. Dan yang terakhir ketiga ini adalah yang utamanya BBK yaitu Next tadi, engine Next. Masing-masing yang di bawah sama yang di atas, itu sama ya. Cuma beda penampilan aja, beda secara visual aja, beda secara visual. Jadi sebenarnya apa yang ada di line ini, line yang next ya, panel ketiga, adalah representasi dari bar histogram. Sama, line yang ada di sini adalah representasi dari histogram. Sama yang bid off juga. Line yang ada di sini adalah representasi dari bar histogram. Jadi orang ada yang suka ngelihatnya bar histogram, ada yang suka ngelihatnya line. Garis ya. Nah, apa sih sebenarnya next itu? Next. Terus apa itu asing? Apa itu bid off? Next ini adalah yang tadi ya saya bilang ya, engine BBK yang ngelacak pergerakan uang bandar. Ini bukan volume, tapi bagian dari volume. Asing pun juga begitu. Ini adalah pergerakan uang asing ya. Asing itu ya ada yang asing benar, ada yang asing enggak ya. Lihat dari itunya nanti, lihat dari nilainya.
Sedangkan bid off itu adalah sentimen reaksi market yang nggak HK atau haki. Semakin banyak yang HK, hajar kanan, nggak pakai nawar beli, dia akan semakin nge-spike birunya di sini. Biru ini berarti banyak yang HK, banyak yang hajar kanan, beli kagak pakai ngantri. Sedangkan yang orange ini adalah market yang hajar kiri, jual nggak pakai antri. Jadi ini bid off ini reaksi market terhadap ya mungkin terhadap news, terhadap apa. Jadi kegabungnya di sini di bid off. Nah, sekarang kalau misalnya saya gambarkan misalnya saya gambarkan di sini. Anggap ya, lingkaran ini adalah volume. Volume ya, volume transaksi jual beli ya yang sudah terjadi. Bisa jadi segininya ini adalah next. Segininya adalah MBSA, segininya mungkin bid off. Jadi di sini bisa jadi next, bisa jadi asing, di sini bisa jadi bid off. BO itu bid off ya, bukan booking online ya. Nah, sisanya itu mungkin ya yang ngantri-ngantri, transaksi. Jadi besaran ini bisa bervariasi ya. Kadang bisa jadi next-nya itu yang gede banget. Bisa jadi. Asingnya itu ya cuma segini, misalnya asingnya lebih kecil, asing segini, bid off-nya mungkin segini, yaitu bervariasi. Makanya kenapa tadi saya bilangnya adalah baik itu next, baik itu asing, baik itu bid off, bagian dari volume ya, tapi bukan volume. Karena kalau kita bicara volume itu adalah keseluruhan. Tetapi ini adalah bagian. Oke, ini ada yang nge-request LSIP. Kembali lagi ke sini. Panel paling atas tadi bid off ya, yang hajar kanan atau hajar kiri. Panel tengah adalah pergerakan jual beli asing. Asing semakin banyak yang beli otomatis dia jadi biru. Asing semakin banyak yang jual berarti jadi merah distribusi. Sedangkan next ini adalah pergerakan uang bandar. Yaitu bandar itu apa ya? Big institution. Institution itu bisa asing, bisa lokal. Tapi yang bisa mengenali itu adalah engine next-nya. Jadi kita dimanjakan lah ya, nggak perlu tahu bandar yang mana atau gimana, tapi engine ini sudah melacaknya. Mana yang bandar, mana yang bukan, jadi terangkum di sini. Untuk itu, anggap aja skornya di sini adalah 9,5. Rating ya. Di sini anggap skornya, misalnya asing 9. Di sini misalnya skornya untuk bid off 7 misalnya. 7,5 lah. Jadi, kalau kita melihat saham cocok dengan next-nya, oke, berarti sudah oke, karena skor yang paling tinggi. Diutamakan adalah sahamnya itu inline dengan next, histogramnya, dengan engine next. Kalau misalnya next yang nggak bagus, tapi masuk BBK, kemungkinan dia bagusnya karena asing. Kemungkinan yang ketiga adalah dia masuk BBK karena bid off-nya banyak yang hajar kanan. Tapi secara skornya lebih kecil ya. Skor dari kualitasnya lah ya. Bisa dibilang gitu. Jadi diutamakan yang dengan next. Oke. Nah, itu mengenai hak kaki. Balik lagi ke BBK ya. Untuk bisa masuk ke BBK itu, kan harus short uptrend dan menermologi. Bagaimana kalau misalnya kita mau melacak saham-saham yang belum, tapi akan masuk menjadi fresh BBK. Kita bisa melacaknya menggunakan show matrix. Di sini saya nge-request show matrix. Karena ini berat, saya kasih stiker dulu. Permisi mau explore. Show matrix. Nah, di sini muncul ya.
Kelihatan ini ya. Show matrix ini yang cukup dilihat yang ini nih ya. Kalau misalnya ada oke, berarti dia sudah masuk BBK ya. Kalau yang sudah oke itu, artinya dia sudah masuk di list BBK. Nah, tadi kan saya bilang kan mau ngelacak saham-saham yang belum masuk BBK, tetapi akan gitu ya. Ya itu tinggal lihat di sini, yang belum masuk BBK, yang masih kosong statusnya. Agro, Aali, Akra. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada satu kolom di sini, GD. GD, goyang dumang. Itu singkatan dari Koasun ya, goyang dumang ya GD. Goyang dumang itu GD adalah saham yang terjadi ledakan volume next ya, ledakan volume dan next terjadi secara 3 hari berturut-turut. Lihat yang di sini yang oke yang mana aja? Aali, yang ada goyang dumangnya ya, Aali sama ini SIM ya, SIMP ya. Coba kita lihat ya. BBKX, Aali ya. BBKX, SIM. Ya, Aali sama SIM. Nah, di sini ini terjadi ini ya. Lihat yang nge-spike ya. Aali dan SIM. Dia pun juga di atas rata-rata. Baik Aali dan SIM itu ada di atas rata-rata next-nya. Nah, kita bisa lihat di mana juga di MGDI. Aali, MGDI, SIM. Lihat ya. Di sini kita lihat yang penggabungannya itu berdasarkan dari volumenya juga ya. 3 terakhir. 3 terakhir. Makanya dia muncul di goyang dumang. Aali dan SIM. Nah, ini kan chart MGDI ya. Ini chart MGDI. Di mana di sini adalah next yang tadi ya, engine next. Di sini tadi adalah yang bid off. Nggak ada yang asing. Yang paling bawah ini adalah volume. Volume yang tadi secara utuh ya. Volume yang secara utuh. Nah, untuk bisa masuk ke goyang dumang ini, dia melihat dari volume dan next. 3 hari terakhir. Di sini. Ya, kita lihatnya begini ya. Makanya dia bisa masuk ke screening goyang dumang. Ini adalah candle daily ya. Ingat ya. Ini candle daily. Dan ini adalah chart MGDI. Kalau kita tadi sudah bahas mengenai hak kaki, kan ada next, ada asing, ada bid off. Tetapi di MGDI itu hanya dipasang bid off, next, dan volume. Apa sih MGDI itu? Tadi kan kita ngelihatnya kan GD doang ya. GD, goyang dumang, ledakan volume, plus next, volume, dan next, 3 hari terakhir. Sedangkan MGDI itu ledakan, volume, plus next, plus bid off. Jadi salah satu ya, jadi ada next, ada bid off, dan atau bid off.
3 hari terakhir. Ini maksudnya jangan digabung ya, bukan berarti next tambah bit off ya, tapi next atau bit off dan atau bit off yang masuk ke dalam chart MGDI ini ya. Makanya kenapa disandinginnya adalah bit off dan next sama volume secara keseluruhan. Volume itu keseluruhan ya, sedangkan next dan bit off itu bagian dari volume. Oke ya, sampai sini ya. Nah, si Koasun waktu itu kalau nggak salah meeting ya dengan Cijani ya di TA ya waktu di Jakarta. Berpikiran kenapa nggak dibikin, tadi kan kita udah bahas ya chart untuk mencari momentum daily, kan lama ya. Akhirnya kita masuk ke time frame yang 1 jam biar bisa dapat momentum yang cepat. Makanya dibikinlah show MGD dan show MGI. Show MGD itu untuk melacak ledakan volume next, ledakan volume dan next 3 jam terakhir. Karena pakai candle daily. Kenapa disebutnya MGD? Mini, goyang, dumang. Jadi ini versi mininya. Kalau yang ini kan tadi kan versi daily-nya. Sedangkan untuk yang MGD ini, untuk melacak ledakan volume dan next 3 jam terakhir. Dan MGI, mini, goyang, itik, untuk melacak ledakan volume plus bit off 3 jam terakhir. Ya, sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Baik untuk melihat show MGD atau MGI, kita balik lagi ke buatnya BBK. Di sini kita tinggal ketik aja show MGD, show MGI. Makanya di sini tulisannya itu ya, ledakan volume dan next. Sedangkan di sini adalah ledakan volume dan HKQ. HKQ itu maksudnya bit off ya. Ini kalau kita lihat, show MGD itu listnya apa aja. Di sini kosong ya. Karena tanggal dia ngeliatnya recent sih. Tapi kebetulan saya udah save untuk yang terakhir itu yang kemarin hari Selasa ya. Hari Selasa saya udah save karena Cijani rajin sharing di grup Neo. Saya udah save. Karena ini kita ngelihatnya di hari request-nya di hari Sabtu ya nggak ada ya, kosong ya. Karena dia benar-benar minta apa secara recent bar tanggal sekarang. Oke ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya scroll dulu ya. Oke, udah banyak chat ini. Berarti next dari asing. Next itu terdiri dari asing dan bit off. Betul. Next itu udah gabungan semuanya. Sudah gabungan semua, tapi dia bisa ngelacak lah, bisa ngedetect bahwa ini asing bandar, ini HKQ, yang bit off dari bandar juga. Lingkaran besar itu representasi dari volume keseluruhan yang tadi saya gambarin ya. Di dalam next itu ada asing ya, ada. Jadi next itu dia bisa melacak asing mana yang bandar, asing mana yang enggak. Kalau misalnya yang enggak, dia nggak akan masuk di next. Meskipun itu asing. Show MGD itu candle time frame-nya jam atau daily jam. Jadi ya biar teman-teman paham ya, MGD itu jam, pakai candle jam. Kosong karena bukan jam perang, bukan. Kosong karena hari ini ya, market libur ya. Oke ya, sampai sini paham ya semua ya. Lanjut ya. Nah, sekarang baru kita bahas gimana sih cara menggunakan ini ya, chart MGDI yang jam. Tadi kan kita udah lihat, tadi kan saya ambil contoh di sini kan MGDI SIM, tapi ini candle-nya daily loh. Sedangkan untuk kita bisa analisa dari ledakan volume yang MGD MGI, ini saya udah kasih
Udah saya simpan berdasarkan tanggal kemarin, tanggal terakhir, tanggal terlama ini ya. Ini hari Kamis tanggal 22 Oktober minggu lalu. Ini saya udah simpan buat studi kasus. Ini ada ini list MGD ya, list MGD jam ya, hourly. Jadi kalau yang tadi saya request adalah show MGDI SIM itu adalah daily. MGDI Ali adalah daily. Nah, untuk bisa kita analisa dari screening ini hourly, ya kita pakai intraday juga. Misalnya MGDI Ali H hourly. Karena kita mau menganalisa yang ada di show MGD, show MGI yang pakai jam-jam jaman. Masa iya kita analisanya pakai candle daily? Nggak cocok ya. Nah, di sini ada Ali. Lihat ya, di sini ada 3 ya. Ada juga MGDI, tadi SIM ya, SIM H. Nah, ini adalah candle daily, candle hourly ya. Sekarang kita bahas contoh hari Kamis kemarin, tanggal 22, jam 14.49, Cijani emang paling rajin dah, bisa tepat gitu jam dan menitnya. Kalau kita melihat list segini banyak, pasti bingung ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak perlu panik ya. Jam 14.49 itu istilahnya mendekati valid, bukan berarti kita harus langsung eksekusi jual atau beli sebelum jam 14.50, enggak ya. Jadi kalau misalnya kita analisa oke, mau masuk HK jam 15 pun juga nggak masalah, karena kita sudah menganalisanya. Jadi kita dikasih waktu istilahnya 10 menit lah untuk analisa. Lama-lama terbiasa ya. Lihat ya di sini ada yang namanya volume. Jadi ini volume jam ini ya, jam saat ini. Berarti volume jam saat Yang volume jam ini merajuk pada saat di request. Pada saat screening ini di request jam 14.49. Di compare-nya adalah dengan volume 1 jam sebelumnya. Dan di compare lagi dengan volume 2 jam sebelumnya dan volume 3 jam sebelumnya. Di compare-nya. Hasil angka compare itu adalah ini. Angka compare-nya ya. Berarti semakin melebar, semakin tinggi angka compare-nya, otomatis dia semakin bagus ya. Secara angka. Namun angka hanyalah angka ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu indikator ini merajuk pada indikator RSI ya. RSI itu momentum indikator. Saya jelasin singkat ya mengenai RSI ya. RSI. Jadi kalau di sini saya tambahin indikator relative strength index. Nah, ini pada umumnya relative strength index ini untuk menggambarkan momentum overbought atau oversold. Jadi di sini ada default-nya itu, ada settingannya. Kalau di atas 70, berarti sudah mulai overbought. Udah banyak yang beli, siap-siap untuk ngejual. Kalau misalnya di bawah 30, berarti oversold. Udah banyak yang jualan, berarti siap-siap beli. Jadi kayak misalnya di sini. Ini kan sudah di atas 70 nih. Makanya di sini banyak yang mulai jualan, turun. Kalau kita lihat yang oversold, misalnya di bawah sini, ini kan ini ya, saya lingkarin. Ini area di mana terjadi oversold. Banyak yang jualan, berarti siap-siap mulai aku beli. Ya makanya ya, mulai naik ya. Di sini naik, maka momentum dari RSI-nya pun juga naik. Di sini sudah mulai overbought. Siap-siap jualan lagi. Ya itu sih fungsi sederhana penggunaan RSI ya, momentum indikator.
Jadi di sini pun Kwasun dia masangin dengan RSI ya. Jadi indikator yang paling kanan ini adalah indikator dari RSI. Jadi kita bisa tahu nih untuk APLN, biarpun dia spread ininya tinggi 2,46 compare-nya dari beberapa jam volumenya sebelumnya, tetapi indikator RSI-nya dia udah tinggi loh. Jadi buat kita tuh buat hati-hati juga. Udah di atas 70 nih APLN. Kalau mau masuk ntar malah jadi buat buangan lagi. Jadi ini indikator membantu kita juga ya, secara angka ya, kembali lagi ya, secara angka. Compare pun juga secara angka. Nah, kalau kita bahas, ini kebetulan saya udah ini ya, untuk mempercepat ya, saya udah bahas, kita akan bahas dari satu-satu ini, menganalisa APLN, BBRI sampai ke SQMI ya. Sampai NGOI pun juga kita ini ya, ada PHMG. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke studi kasus, ngebahas satu persatu. Coba saya lihat chat. Oke ya, nggak ada yang tanya ya. Sip, lanjut. Kita bahas dari, ingat ya, show-nya tadi kan ada dua ya, ada MGD, ada MGI. Jadi saya udah save yang MGD dan MGI. Nah, contoh APLN ya. APLN, ini saya belum ya. Bentar ya. BBRI. Contoh BBRI 22 ya, Kamis 22 BBRI. BBRI. Ingat ya yang tadi ya, soal segitiga, soal trendline. Ketika dia, ini kan titiknya nih ya. Ini titik 22 Oktober, ini pada saat terjadi itu ya, muncul screeningnya ya, BBRI ya. Lihat ya, di sini dia breakout ya. Volume udah pasti, kalau volume nggak nge-spike, dia nggak akan masuk ke dalam screening ya. Ini dia nge-breakout dan dengan volume tinggi. Ini boleh kita masuk. Tapi, kembali lagi ya, tadi kan saya udah jelasin soal mengenai supportnya ya. Supportnya kita ada di level yang bawah, kalau dia nantinya di bawah turun, ini kan naik, di bawah turun, itu namanya uji support, nggak apa-apa. Nanti dia naik, selama dia ngejebol dari uji supportnya ini, berarti aman. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah, kita coba tarik garis. Makanya kenapa dalam Zoom kali ini, saya minta teman-teman untuk install yang namanya Lightshot ya. Lightshot itu aplikasi untuk, ya ini buat garis-garis. Buat garis-garis ini. Contoh yang tadi saya belum garis ya, misal APLN ya. APLN ini kan dari BBK ya, kan kosongan begini kan. Saya tinggal pakai aplikasi Lightshot. Tinggal pakai aplikasi Lightshot. Ya udah, saya bisa garis mana aja. Saya bisa garis kemana aja. Ini support. Terus ini yang resistance ya. Jadi pada saat MGD keluar di titik ini, ya ini berarti sudah kelewat ya sebenarnya. Level breakout-nya itu sebenarnya dia ada di sini. Level breakout-nya dia ada di sini. Nah, satu lagi yang teman-teman mesti pahamin. Ini kebetulan contohnya APLN ya. Saya akan masuk ke contoh APLN di chart di sini. APLN. Ingat ya. Teman-teman tolong diperhatikan ini karena benar-benar pengertian sejatinya dari show MGD, show MGI ya. Makanya kenapa kita bilangin hari ini kupas tuntas ya. Kita di sini nge-request, Cijani kan nge-request, nge-sharing 14.49 ada di candle ini ya. Lihat ya, 22 Oktober jam 14 sampai 14.49. Di candle ini muncul APLN. Anggap saya kotakin 3 jam terakhir ya. 3 jam terakhir. Ini 4 ya, kelebihan. Nah,
Lihat ya, ini yang saya kotakin 3 jam terakhir ya. Karena apa? Konsep dari MGD atau MGI itu adalah dia melacak ledakan volume dan max atau bit of 3 jam terakhir. Balik lagi ke sini ya. Ini makanya kenapa saya catat nih. Berarti pada saat kita nge-request di sini, dia akan mengcompare 3 jam terakhir. Benar ya? Terus, boleh nggak kita nge-request jam 13.59? Boleh dong. Karena kan dia ngelacak 3 jam terakhir. Boleh nggak kita nge-request jam 11.29? Boleh ya? Karena kan dia nge-request 3 jam terakhir. Jadi teman-teman kalau yang mau, kembali lagi, ini kan tadi kan saya bilang menggunakan time frame 1 jam, teman-teman yang punya waktu untuk memantau market, boleh nge-request show MGD MGI itu yang paling enggak jam 11.29. Kenapa? Jangan jam 10.59. Karena ketika kita nge-request jam 10.59, dia compare 3 jam terakhirnya di hari kemarin. Sedangkan tahu sendiri kalau candle terakhir itu pas tutupan market kan nggak valid ya bisa dibilang ya, karena tarikan bandar lah, kamar gelap lah, jadi nggak valid ya. Makanya kenapa disarankan minimal 11.9. Oke. Ini ada suara siapa bocor? Oke, lanjut ya. Jadi, kembali lagi, kalau misalnya saya mau nge-request show MGD APLN waktu itu, misalnya jam 13.59, maka yang akan saya dapatkan compare adalah yang ini. Ini saya ganti warnanya ya, hijau. Dapatnya adalah 3 jam terakhir yang ini. Ini panahnya saya geser ke sini, dapatnya. Dapatnya panah ini, candle ini. Kalau saya mau geser lagi, jam 13.59, ya berarti compare adalah 3 jam terakhir di sini. Saya kasih warna berbeda lagi. Magenta misalnya. Nah ini panahnya saya geser lagi, berarti dia muncul di sini. Jadi kalau saya ngelihat APLN ini, menurut saya sudah lewat momentumnya. Kalau kita berpatokan hanya pada 14.49. Karena tadi ya, begitu saya tarik di sini, dia harusnya breakout-nya itu momentum ya, momentum breakout-nya itu ada di sini. Yaitu ada di 13.59, bukan di 14.49. Jadi ya rajin-rajin aja screening show MGD, show MGI. Gitu. Ini contoh yang APLN ya. Jadi pada saat kita di sini, masuk di sini, ya kita nggak telat ya. Kita bisa dapat kesempatan sampai puncak yang ini, dan bahkan pun kalau kita entry di sini 13.59 hari Kamis waktu itu, dia pun juga begitu turun pun juga nggak pernah turun ngelewatin supportnya. Dia uji support di sini. Lalu naik lagi. Ya, ini contoh yang APLN. Lalu apa lagi tadi? BBRI BJTM. Nah, ini BJTM, saya ngambilnya channel ya. Karena bentuknya seperti ini channel, terus munculnya di sini, saya nggak akan masuk. Dia tidak nge-breakout apa-apa di titik ini, di candle ini. Waktu BJTM di sini muncul, show MGD, saya nggak akan entry. Karena dia tidak nge-breakout apa-apa di sini, candle-nya. Gitu. Ini yang BJTM. Lalu, ada lagi BTPS, DOIT ya. Ini BTPS. Nah, ini apa lagi BTPS? BTPS waktu itu, dia tidak nge-breakdown ya. Dia false ini. Dia sempat nge-breakout, tapi balik lagi dia ke dalam segitiganya. Sorry. Ini kan yang sesudahnya ya. Yang ini. Ini saya lingkarin lagi deh. Ini. Nah.
Kan waktu itu show MGD-nya itu munculnya di candle ini nih. Sedangkan dia punya resisten di sini. Dia belum nge-breakout apa-apa ya, saya nggak masuk. Dia nggak nge-breakout apa-apa, saya nggak masuk. Jadi ya, ternyata emang bener turun ya. Ini yang BTPS. Lalu DOIT. Nah, DOIT di sini pun juga sama. Ketika muncul show MGD, dia tidak tembusin resistannya. Dia munculnya di candle ini. Jadi saya nggak akan masuk yang kayak begini. Walaupun untuk yang jago scalping, besokannya dia masih punya potensi dapat di sini ya. Walaupun habis itu dibawa turun lagi ya. Ini yang untuk yang benar-benar udah expert di scalping ya. Tapi kalau saya ngelihat dari begini, analisa seperti pattern begini, chart, saya nggak akan masuk untuk DOIT. Lalu lihat lagi, ada apa lagi? MDKA ya, PMG, P1, MDKA. Oh, MDKA nge-breakout dia. MDKA saat itu nge-breakout. Yang ini ya. Kita masih dikasih dapat ke sini. Oke lah ini berapa ini? Kalau kita lihat MDKA, coba kita lihat ya. MDKA hourly dia munculnya ada di sini, 1, 2, 3. Kebalik ya. Yang ini ya. Di sini muncul show MGD, MDKA. Kalau kita hitung entry di sini sampai ke atas, kita punya spread 3% ya. 2%, 3% itu udah oke untuk ini ya, untuk kita fast trading menggunakan 1 jam ya. Terus kita lihat lagi apa? PAMG, P1, SMR, SMRA, PAMG. PAMG jelek. Dia nggak breakdown apa-apa ya. Malah dia tutupan di 1449 aja dia udah turun lagi tuh, ke support lagi. Terus lihat lagi P1. P1 breakout. P1 breakout. Bahkan kalau kita ngelacak sebelumnya, dia tuh breakoutnya bahkan jam, ini berarti jam 13 ya. 13.59. Mau jam 2. Atau sesi 1 ini. Closing sesi 1 dia udah breakout. Kalau kita show MGD sebelum closing sesi 1, ini kita bisa dapat nih. Di sini. Momentum ini. Momentum yang ini. Dia sudah breakout dengan volume ya. Lalu SMRA. Nah, SMRA juga breakout. Kita pun juga bisa dapat ini kalau misalnya screeningnya rajin ya. Bukan jam 14.49 ya, di sini ya. Nah, sama ini menjelang closing sesi 1 nih, sudah nemu momentumnya. Dia nge-breakout dengan volume, bisa masuk. SMRA. Lalu ada SQMI. SQMI enggak ya, di sini ya. Nah, dia di sini emang goib lah ya. Di sini kagak breakout, kita nggak masuk, tapi besokannya ya dibawa naik ya. Ya intinya kita hanya berbicara soal probabilitas ya. Ini salah satu contoh yang kita melewatkan kesempatan ya. Kalau saya sih tetap nggak apa-apa. Yang penting saya mengamankan diri dulu. Toh yang kayak model beginian jarang terjadi ya. Memang karena saham goib juga. Jadi saya lebih baik ya sesuai dengan analisa yang saya terapkan aja. SKMI tidak breakout ya saya nggak masuk. Toh di bawah 1 hari lagi, baru di hari kedua baru dibikin naik. Oke, ini yang contoh yang tanggal 22 ya. Sebenarnya ada banyak lagi contoh ya. Saya udah sempat bikin banyak, kita cepat-cepat aja ya.
Ini yang tanggal 23 BMTR. Nah, ini breakout. Ini breakout, kita bisa masuk. Lalu ada era. Era di sini nggak breakout ya. Saya nggak akan masuk. Lalu ada HMSP. HMSP pun juga tidak breakout ya. Pada saat ini muncul NGD. Sorry, ini NGI karena di bid off. Ini saya nggak masuk HMSP. Lalu ada Indofood. Indofood pun juga gitu ya, tidak breakout ya. Jadi nggak masuk. Lalu ada Kija. Kija juga nggak breakout apa-apa. Ada KLBF. KLBF pun juga tidak breakout ya. Jadi saya minta teman-teman untuk menginstal aplikasi Lightshot ini, ya ini. Kita bisa coret-coret chartnya ini. Kita bisa menganalisa sendiri. Tentuin mana support, mana resistance. Jadi kalau memang nge-breakout resistance, ya baru oke untuk entry. Lalu ada di sini ada Medco. Medco di sini juga tidak ya. Tidak breakout ya. Jadi nggak masuk. Lalu ada Pewon. Pewon juga tidak breakout ya. Pas terjadi di sini. Jadi nggak masuk. Ternyata banyak yang enggak ya. Nah, di sini Tebik masuk ya, karena dia breakout di sini. Pas nih 1449 di candle yang ini, dia nge-breakout. Di sini kita ada chance untuk ngejar ke atas ini ya. Tebik, lalu ada Adro. Adro enggak ya. Adro enggak. Di sini ada BBCA. BBCA pun juga enggak berhasil ya. Nggak berhasil nge-breakout resistance-nya. Kemudian ada BRPT. BRPT pun juga enggak ya, enggak nge-breakout. Jadi nggak masuk. MAPI. Nah, MAPI breakout. MAPI kemarin ini breakout. Jadi ini masuk. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, saya baca dulu dari atas ya. Tadi itu indikator menunjukkan RSI kalau makin gede makin nggak bagus. Makin gede itu nggak bagusnya dalam artiannya dia sudah mulai memasuki overbought ya. Walaupun sebenarnya RSI itu tidak bisa dijadikan patokan 100% karena ada yang RSI-nya itu di atas terus, bermain di atas terus. Dia momentumnya nggak turun-turun. Orang kirain udah overbought, tapi ya ternyata masih banyak aja yang beli nih. Contoh ya, ini saya ambil contoh yang di sini nih, MDKA. Lihat ya di sini ya area overbought-nya. Kalau kita berpatokan plek-plekan, berpatokan mentah-mentah overbought di atas 70, kita jualan di sini, rupanya masih di bawah naik tuh, gitu. Jadi memang nggak bisa dipakai plek-plekan ya. Ini hanya sebagai pembantu aja, second indicator. Cuma hanya kita untuk sebagai warning aja, sebagai wanti-wanti aja. Ini udah overbought loh, hati-hati aja. Bukan berarti kita harus percaya 100% ya. Hanya sebagai pengingat aja. Jadi kadang ada yang di overbought lama, kadang ada yang di oversold-nya juga lama. Jadi jangan percaya plek-plekan mentah-mentah lah. Harus disandingkan juga dengan chart ya. Oke, Kang Burismelin, nanya dong. Ketika menggunakan table MGDI akan mengutamakan compare atau indikator? Enggak ya, kalau saya sih tetap melihatnya dari chart dulu. Compare dan indikator itu ya hanya angka ya, yang tadi saya bilang, angka hanyalah angka. Tetap yang utamanya adalah dari price action si pergerakan harga itu sendiri. Karena itu yang utama. Selebihnya mah hanya tambahan aja, second indikator. Skor tinggi, tapi kalau ternyata chartnya tadi nggak ada yang breakout, percuma juga kan? Itu, jadi saya utamakan yang chartnya dulu.
Tapi opening tujuannya untuk bermain di time frame daily dan hourly. Kalau pakai MGDI, take profit dan CL berapa persen? Kalau saya sih ngelihatnya ya, kalau lihat dari chart itu, chart pattern, saya ngelihatnya dari target yang tadi saya bilang ya, kalau ketika kita bicara time frame 1 jam, apalagi sahamnya itu saham yang berat ya di IHSG ya, saham-saham berat itu yang kayak big cap ya, yang market cap-nya gede, itu naik 2%, 3% itu udah oke banget ya. Kecuali kita main saham yang goib yang volatile tinggi, kita bisa tentuin targetnya lebih tinggi lagi. Ya tentuin targetnya dari mana? Yang tadi saya bilang loh. Yang pakai ini aja, pakai resisten yang sederhana aja, support resisten sederhana, misalnya tarik dari sini, ini puncak sebelumnya. Itu kita bisa atur sendiri, ini support. Kayak begini aja kita udah bisa nentuin target ya. Target resisten sama target batasan stop loss kita. Ide awal dari siapa? Cara pre-closing untuk keesokan. Ya, ide awalnya memang begitu. Tapi maksudnya saya menjelaskan sebenarnya bisa digunakan seperti itu juga gitu. Ide awalnya memang untuk melacak tutupan dan jual di besok paginya. Tapi konsep dasarnya itu adalah dia melacak pergerakan 3 jam terakhir. 3 jam terakhir itu nggak harus di jam 14.59, nggak harus ya. Tapi itu dia, paling minimal, paling cepat kita nge-request itu jam 11.29 lah. Sebelum tutupan sesi pertama. Karena melacak 3 jam terakhir di hari itu, di hari yang sama. Berarti belinya di akhir hari dan jualnya di jam perang juga, Ci. Jika bermain TFH, bisa seperti itu. Jika TFH lebih rendah, kombinasi dengan khusus lain. Ketika ada momentum, apakah kita eksekusi harus nunggu market mau close? Ya itu dia yang tadi saya jelaskan ya. Ketika ada momentum, apakah kita eksekusi harus menunggu market mau close? Kan kita kan pakai menggunakan time frame 1 jam. Berarti kita harus eksekusinya menjelang tutupan candle 1 jam itu. Kita ngelihatnya jam 11, berarti ya jam 11.29 kita eksekusinya. Sebelum 11.30 tutup. Ini ya, kembali lagi ke sini ya. Kita kan pakai candle hourly. Kalau kita nge-requestnya jam 13.59 atau jam 1, jam setengah 2 lah, 13.30 yang market buka, atau 13.40 sudah berjalan, kita nge-request show MGD, show MGI. Kapan eksekusinya? 13.59, mendekati tutupan candle 1 jam yang ini. Kalau kita nge-requestnya di sini, ya kita menunggu tutupan candle yang ini. Ingat ya, selalu menunggu validasi tutupan candle. Karena kita bicaranya pakai candle hourly, bukan candle daily. Mengutamakan angka compare sampai harinya. Kalau seperti ini pasang SL-nya berapa persen? Saya nggak pakai persen-persen untuk stop loss ya. Saya ngelihatnya ini ya. Saya akan nentuin support sendiri ya. Makanya kenapa saya tadi bilang enakan kita gambar-gambar sendiri aja. Kita gambar-gambar sendiri aja. SMRA ya. Lihat ya, di sini kan saya udah gambar support nih. Ya udah, selama dia jebol enggak jebol ini saya tetap hold ya. Kalau sampai jebol baru saya cut loss. Ini support saya. Jebolnya pun tunggu benar-benar valid tutupan candle-nya jebol ya, candle 1 jam jebol. Bukan cuma ngebentuk shadow-nya doang, ngebentuk ekor doang, enggak. Saya benar-benar nunggu valid tutupan ya. Jadi contoh yang SMR ini, kayak misalnya saya masuk, saya akan tentuin batas stop loss saya di sini, di support. Kalau benar-benar jebol ya. Oke, MGD itu kapan jual TP? Nah, ini tadi balik lagi misalnya SMRA ya. SMRA. Di sini kan saya entry ya. Misal saya nge-requestnya tadi kan nggak mesti jam 14.49 ya. Misal saya entry di sini. Support udah jelas. Support jelas saya di sini. Lalu di mana batasannya? Saya bisa ngambil dari sini loh resistannya. Ini resisten bisa di sini. Puncak sebelumnya lagi di mana? Ini ada kelihatan kecil. Ini bisa menjadi resist juga ya. Cuma kalau saya masuk di sini, saya ngambil di sini terlalu dikit ya spreadnya ya.
saya tetap mencari paling nggak 2%, 3% itu udah oke. Apalagi ini SMRA termasuk ini ya. Oh enggak, itu SMGR yang gede ya. SMR-nya masih oke lah. Nah, lihat ya, pergerakan dia 1 jam terus, ini ada satu support yang kuat nih, dia nggak nembusin levelnya ini. Ya, ini ada satu level support yang kuat nih, dia nggak tembusin yang di sini. Kenapa ini bisa kuat? Karena kalau kita lihat yang di sebelahnya ya, dia ada puncak sebelumnya nih di sini nih. Ya. Dia ada puncak sebelumnya di sini yang tadinya resistance sekarang jadi support di sini. Jadi ini lumayan level penting juga. Oke. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Jadi kenapa saya ngejelasin dulu dari semuanya, entah itu support resistance, volume, biar bisa mengerti konsep dasar penggunaan MGDI ya, yaitu berhubungan dari next, engine BBK, sama bit off ya, dan volume secara keseluruhan. Jadi dengan sharingnya ini ya, semoga bisa menggunakannya ya. Buy pada waktu pullback dekat support, boleh aja sebenarnya. Itu boleh-boleh aja. Jadi tadi ambil contohnya yang mana ya? MNCN ya tadi ya. MNCN di 1 jam. Tadi ada di misalnya saya bikin ini ya, bikin channel ya. Sini saya copy paste. Lihat ya. Kan level breakout-nya di sini ya. Mana ya? Ini saya kasih lingkaran lagi. Level breakout-nya di sini ya. Umumnya yang terjadi kan tadi dia naik, terus dia ini kan uji support ya. Kemudian dia bisa naik atau bisa sideways. Nah, caranya untuk entry kita bisa ini ya. Ada 3 kali ya, ada 3 kesempatan latihannya. Pertama entry yang pertama di sini kan. Terus kita nggak mau, udah tinggi. Nanti aja tunggu di support aja. Oke. Kesempatan kedua adalah di sini. Pada saat dia uji support, kita entry-nya. Lalu kapan yang kesempatan ketiga? Biasanya di sini pada saat dia sebelum uji support, ini akan menjadi titik resisten. Lihat ya, selama pergerakan ini dia tidak jebolin resistennya. Kapan jebolinnya? Di sini. Ini adalah kesempatan ketiga kita untuk entry. Jadi di sini begitu dia jebolin yang tadinya resisten, dia uji support lagi tuh. Dia uji support lagi. Ya, berarti ini oke lah, ini bisa dibilang valid ya, walaupun ini baru 1 candle ya, mantulnya ya. Coba lihat nanti candle berikutnya lagi. Lalu kapan mau entry-nya lagi? Ya bisa pas lagi uji support di sini, kebetulan yang ada MGD-nya juga. Lalu kapan entry-nya lagi? Ya kalau misalnya dia nge-breakoutin level resisten yang atas ini. Supportnya di mana? Ya ini support, bisa juga support di sini. Itu. Sip. Tutup botolnya masih belum ketemu, Ji. Oke ya teman-teman semua udah pada paham ya penggunaan ini ya. Kita udah pas, sudah memang 1,5 jam. Kemudian untuk saya lihat di sini ada teman-teman yang di luar BBK ya. Ada teman-teman yang di luar dari member BBK.
Nah, untuk teman-teman yang belum join BBK, si Kuasun kemarin titip pesannya. Ya, beliau kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau join BBK dikasih rate spesial ya untuk hari ini ya. Benar nggak? Caca ya. Untuk teman-teman yang mau join, silakan kontak Caca ya. Akan ada rate spesial khusus hari ini. Dan untuk teman-teman yang mau sistem cicilan pun juga ada di Tokopedia. Untuk jelasnya bisa langsung tanya ke Caca ya, kontak Caca ya. Rekamannya mesti bilang Kasun dulu. Ya, Caca ya. Caca 369 Telegram untuk teman-teman yang mau join ke Premium BBK. Koliki tanya, biasanya berapa tik itu confirmnya? Confirm tik apa kok? Candle atau level support, level resistance? Untuk confirmnya. Level support dan resistance. Kalau resistance biasanya di bawah ya, di bawah tik ya. Biasa sih beberapa di bawah tik aja kalau memang kita mau TP ya misalnya ya. Nggak harus persis, itu bisa dibilang range aja ya, range area ya. Nih misalnya di sini di bawah, beberapa di bawah tik. Karena kadang kalau misalnya persis di atas levelnya resisten itu, biasanya di bid overnya tebel banget. Begitupun sebaliknya ya. Nanti pada saat level supportnya pun kita turunin beberapa tik. Beberapa tik di bawah. Gitu. Jadi pada saat mau TP pun juga turunin beberapa tik, level supportnya pun juga turunin beberapa tik. Kalau MNCN bikin lagi parallel channel ke bawah, bisa juga kan parallel channel ke bawah? Bisa aja, bisa aja. Cuma kan kalau ngelihat dari levelnya ini, dia sudah menguji level support ya. Jadi lumayan cukup valid ini. Yang tadinya resisten dari pertama kali breakout, di sini dia sudah uji support, menjadi support. Oke ya, untuk Senin coba ya dipraktekin, coba dibahas sama-sama aja di room Neo. Kita coba lihat. Kita masih punya waktu 10 menit kok sejak dari Cijani nge-request 14.49. Atau kalau mau ya ada yang mau nge-request dari jam sebelum sesi 1 penutupan, silakan mau dibahas di room Neo. Jadi bisa kita bahas sama-sama mulai dari yang 11.29, di sini kita bisa berapa kali nih nge-request? 11.29, 13.59, 14.49, 3 kali nge-request show MGD, show MGI. Kita lihat mana yang momentumnya oke saat itu. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya bubarkan? Thank you, Ciami. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan keterbatasan waktu juga. Walaupun ini dibahasnya, saya berusaha untuk biar sedetail mungkin ya, biar memahami konsep MGD, MGI seutuhnya. Terima kasih yang telah join. Terima kasih Cijani udah bantu jawab-jawabin juga. Dan teman-teman yang sudah hadir ya, baik yang untuk member BBK ataupun yang masih belum menjadi member BBK. Terima kasih semua. Salam cuantastik.